Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu. Para sahabat semua, suasana semakin menghangat tentang suatu rencana pemakzulan daripada wakil presiden kita yang bernama Gibran, anaknya Jokowi. Jadi dalam bergulirnya surat permohonan daripada Purnawirawan untuk segera memakzulkan Gibran dalam sebuah rapat paripurna di DPR RI itu harusnya segera dilaksanakan, karena ini sudah sama-sama kita maklumi bahwa kehadirannya itu merupakan sebuah konspirasi besar daripada keluarganya atau katakanlah bapaknya dan juga pamannya yang memberikan jalan yang mulus agar dia bisa menjadi wakil presiden pada waktu itu, padahal umurnya belum mencukupinya. Dan juga yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika putusan itu digulirkan itu sangat-sangat injury time, hanya 3 hari sebelum penutupan pendaftaran calon wakil presiden itu ditutup dengan merubah sebuah keputusan saja. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa keputusan itu belum segera diperbaiki dalam bentuk perpunya atau dalam turunannya, hanya baru dalam ketok palu dinyatakan apabila dia telah pernah memimpin menjadi seorang kepala pemerintahan di daerah, kabupaten maupun kota, dipersilakan untuk atau diperbolehkan untuk mendaftar sebagai wakil presiden pada waktu itu. Dan turunannya itu belum disahkan. Dan juga kita lihat secara kronologinya bahwa dari 8 hakim konstitusi yang hadir pada waktu itu, 9 termasuk si pamannya, itu sebenarnya yang menyetujui hanya 3 orang. Setuju dia boleh ikut, minimal pernah menjadi kepala daerah di kabupaten atau kota atau provinsi. Tetapi ada 2 orang yang menyarankan dia tidak setuju kalau hanya kabupaten kota, tapi 2 orang ini setuju kalau dia adalah seorang gubernur. Artinya ada 3 orang yang setuju langsung ketika calon presiden itu bisa atau pernah mau menjadi kepala daerah di kabupaten kota. Tetapi 2 orang menyetujui boleh menjadi kepala daerah tapi setingkat gubernur saja. Dan kita ketahui bahwa Gibran bukan seorang gubernur pada waktu itu, tapi wali kota yang hanya sekitar 2 tahun baru jadi wali kota. Nah, artinya apa? Artinya hanya ada 3 orang yang benar-benar menyetujui, tetapi plus dengan Paman Usman ini, akhirnya yang 2 ini, yang 2 orang hakim MK ini menyetujuinya hanya sebagai gubernur, tapi akhirnya dimasukkan juga ke dalam hakim yang setuju sehingga wakil presiden itu adalah seorang atau pernah memimpin daerah di kabupatennya atau di kotanya masing-masing. Artinya apa? Artinya 2 orang yang rancu ini mungkin dipaksakan, mungkin ada negosiasi di belakangnya sehingga dia dipaksakan untuk memasuki menjadi 5 orang dan dinyatakan sah secara hukum dan diketok palu. Tapi buktinya adalah bahwa Paman Usman, MK itu telah melanggar etika ketika dibentuk sebuah MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diputuskan bahwa si Paman Usman ini telah melanggar etika dan dia dipecat dari ketua MK pada waktu itu. Artinya adalah cacat hukum secara moral, cacat etika di sini telah dibuktikan dengan ketua atau Paman Usmannya dipecat sebagai ketua MK pada waktu itu. Artinya turunan yang dihasilkannya pun seharusnya secara etis sudah tidak sesuai lagi. Makanya muncullah sebuah istilah baru bahwa Wapres kita itu merupakan anak haram daripada konstitusi kita yang merupakan hasil perselingkuhan
daripada si punya keinginan, katakanlah Jokowi dan keluarganya, dan MK kan kebetulan juga keluarganya juga masih ada Pak Jokowi sebagai Mahkamah Konstitusi, maka dikolusikan menjadi sebuah keputusan. Makanya jadilah sebuah konspirasi atau perselingkuhan hukum tingkat tinggi, sehingga pada akhirnya si anak haram konstitusi itu menjadi wakil presiden Republik Indonesia saat ini. Dan saat ini bergulir permohonan daripada Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar wakil presiden itu untuk segera dimakzulkan. Dan bukan hanya mereka saja, dari kalangan people society juga, masyarakat madani juga, termasuk rakyat kecil juga menginginkan bahwa presiden kita itu dimakzulkan, bukan hanya karena cacat secara etika di MK-nya, tapi juga dinyatakan incapability atau ketidakmampuan untuk menjadi seorang wakil presiden, karena dengan komplikasi daripada permasalahan yang dihadapi Indonesia ini tidak sederhana. Dan kita melihat bagaimana wawasan atau kapasitas daripada pemikiran atau intelektualitas dari wakil presiden kita, mungkin kita sama-sama bisa menyaksikan ya seperti itulah. Dia seorang wakil presiden tapi kalibernya bukanlah kaliber ya seperti orang biasa-biasa saja, dan dia tidak bisa mempunyai atau belum matang dalam berpolitik. Dan juga dia dilingkungi atau diberi pasukan-pasukan pemikiran-pemikiran tentang ide-ide itu juga tidak matching dengan kondisi realita yang dihadapi saat ini. Bukan hanya kondisi dalam negeri, tapi juga eskalasi yang sedang terjadi saat ini secara global. Dan berdasarkan itu semualah, maka tidak ada salahnya DPR RI untuk kembali bersidang dan menyebutkan dan membacakan bahwa permintaan daripada para purnawirawan itu tidak berdiri sendiri. Dia di backup dan juga didukung oleh people society atau masyarakat madani yang menginginkan juga Pak Presiden kita, wakil presiden kita itu untuk dimakzulkan. Dan mekanismenya kita tentu sudah pernah sama-sama melihat, sudah sama-sama mengetahui bahwa minimalnya saja bisa 25 orang dari anggota DPR RI yang bisa mengusulkan, dan itu patut untuk disidangkan. Dan jangan memberikan urutan ini kepada nomor urutan yang paling buncit, meskipun mekanismenya tidak begitu sederhana, tetapi tidak ada yang mustahil. Kenapa? DPR RI itu adalah perwakilan masyarakat, dan masyarakat meminta itu untuk segera disidangkan, dan dalam tanda kutip pemakzulan itu untuk segera direalisasikan melalui hal-hal yang secara konstitusi juga. Dengan demikian kekisruhan di Indonesia tidak akan berlarut-larut. Kita bisa menghadapi Indonesia ke depan untuk membangun Indonesia lebih bagus lagi, lebih damai lagi. Plus lagi, bukan hanya dari wakil presiden saja yang dipermasalahkan tentang itu. Dan presiden kita Pak Joko Widodo juga sedang dipermasalahkan mengenai ijazahnya. Dia sangat-sangat diragukan tentang ijazah yang aslinya. Terlebih lagi terakhir ini Pak Prabowo juga telah memberikan penekanan secara politis untuk pihak-pihak yang merasa dulu ikut membackup membuatkan sebuah ijazah yang katanya palsu itu di pasar pramuka itu, agar segera untuk memberikan kesaksian. Dan negeri ini tidak sebuah, tidak terus direcoki, tidak terus narasinya adalah mengenai keluarganya itu saja, dan kita tidak pernah atau belum maju kepada arah yang seperti dijanjikan oleh Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo sampai dengan ini retorikanya masih sangat membahana dan diyakini oleh masyarakat Indonesia akan direalisasikan. Tetapi masalah pemerintahan yang lama, khususnya keluarga Pak Jokowi ini, masih meninggalkan problem-problem yang harus diselesaikan. Dan kita tidak bisa hanya berkutat di situ-situ saja. Tapi kalau permasalahan itu tidak diselesaikan, itu kita akan terbelenggu dengan masa lalu. Apa yang dikatakan oleh Gus Nur itu dikuat bahwa dia atau keluarga dinasti yang akan dibangun ini akan menjadi sampah sejarah Republik Indonesia mengenai suatu pemerintahan, mengenai suatu dinasti yang telah menyatakan diri ingin seperti itu dan dinyatakan menjadi sebuah sampah sejarah dalam Republik Indonesia. Agar tidak menjadi sampah
kita atau minimal Pak Prabowo dan para pemerintahannya, penegak pemerintahan termasuk aparat hukum untuk segera memurnikan kembali jalannya Republik Indonesia ini, karena tujuan ke depan, rintangan ke depan masih terlalu banyak yang harus kita hadapi. Bukan masalah ekonomi saja, tapi masalah pendidikan juga, tetapi juga masalah tentang eskalasi global yang mengkhawatirkan jika perang dunia ketiga ini turut menyeret Indonesia ke dalam kancah yang nauzubillah semoga tidak terjadi, dalam satu kancah yang terjadi pertarungan secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita berdoa semoga kita tidak memasuki atau tidak terseret-seret dalam eskalasi global, dalam konflik perang dunia, baik itu alasan ekonomi, alasan kawasan, ataupun alasan agama dan lain sebagainya. Semoga pemerintah kita segera memperbaiki diri. Apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi gejolak sangat besar di Republik ini, itu dulu dituntaskan sehingga kita bisa normal kembali dan bisa menyusun langkah-langkah perbaikan ekonomi, langkah-langkah perbaikan secara politik, dan juga mengembalikan demokrasi ke jalannya yang sebagaimana diharapkan dalam cita-cita reformasi kita, yaitu berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kembalikan demokrasi kepada rakyat. Kita jalankan demokrasi sebagaimana mestinya dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.